Oke sahabat OMK semua, tadi ini kita udah bahas-bahas tentang pengalaman perjalanan menjadi pastor ya. Selanjutnya kita masuk ke tema kita hari ini, benar Bang? Betul, betul sekali. Oke, tema kita hari ini adalah evangelisasi OMK masa kini. Wah, Sangat keren pasti tema kita pada hari ini. evangelisasi OMK masa kini. Wow, apa sih itu ya? Nah, Boleh dikilas balikan nggak ya. nih Ter? Minta penjelasan. Nah, Oke. Boleh dikit-dikit ya penjelasannya Oke. bagaimana sih evangelisasi itu Iya. gitu. Ya, kalau kita berbicara soal evangelisasi ya, pertama-tama kita harus lihat dari kacamata pewartaan lah ya, pewartaan. Evangelisasi eh, dari bahasa Yunani evangelion ya berarti kabar gembira ya, dan diambil terjemahkan lagi ke bahasa Latin ya, evangelarium itu artinya punya sama kabar sukacita. Evangelisasi bisa dikatakan secara sederhana sebagai sebuah kegiatan mewartakan kabar gembira, ya, mewartakan kabar baik ya. Kabar baik tentang pertama-tama tentang ya keselamatan lah ya, keselamatan. Nah, keselamatan dari siapa? Keselamatan dari Allah kepada manusia itu. Itu tujuan apa? Pengertian sederhana tentang evangelisasi. Nah, kalau kita berbicara soal evangelisasi dalam perjalanan sejarah gereja lah ya, tentu banyak sekali yang akan bisa kita lihat, baik itu dari pihak gereja sendiri maupun juga bagaimana situasi-situasi juga mempengaruhi perkembangan-perkembangan dunia secara umum global ya, mempengaruhi perjalanan evangelisasi dari gereja ya, perkembangan-perkembangan dunia dengan berbagai fenomena-fenomena dan kejadian-kejadiannya. Lalu bagaimana juga termasuk salah satunya perkembangan media komunikasi ya, media komunikasi juga harus diakui sebagai momen di mana itu juga banyak mempengaruhi perjalanan dari karya evangelisasi. evangelisasi. Gereja ya. Nah, Menarik Gereja. sekali Iya, ya iya. Bang ya. Artinya evangelisasi OMK masa kini kan itu tema kita. Artinya Ya. evangelisasi adalah pewartaan ya teman-teman. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa evangelisasi itu adalah sebuah pewartaan atau sebuah bagaimana anak muda ataupun bagaimana semua umat manusia memberitakan kabar, kemudian sukacita dan terkait keselamatan. Nah, Betul. evangelisasi. Nah, kalau kita ingin tahu ya misalnya kalau gereja Katolik di masa lalu misalnya itu melihat evangelisasi yang ada bagaimana ya, atau perjalanan evangelisasi yang ada bagaimana? Iya, kalau kita berbicara tentang gereja di masa lalu ya, kita harus kembali kepada perjalanan para murid Yesus. Nah, karena itu dasar kita. Kita tidak bisa melepaskan kegiatan-kegiatan pewartaan kita, kegiatan-kegiatan liturgi kita, kegiatan-kegiatan pastoral kita itu tidak bisa dilepaskan dari kitab suci. Ya, kitab suci. Kitab suci juga banyak menceritakan bagaimana sejarah dan perjalanan para rasul dalam mewartakan Injil. Nah, itu umumnya ada di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana para murid setelah peristiwa Pentakosta, mereka mulai pelan-pelan menyebar sana sini untuk mewartakan kabar gembira itu. Ya, kabar gembira. Kabar gembira itu sebenarnya pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itulah yang diwartakan. Ya. Itulah yang menjadi Menarik awal. banget ya. Nah, maka dalam proses penulisan kitab suci pun, ya proses penulisan kitab suci pun, yang pertama-tama ditulis, ya, itu berkaitan dengan kisah sengsara Yesus. Itu yang pertama-tama ditulis. Barulah kemudian pelan-pelan disusun
hidup Yesus bersama dengan para murid selama kurang lebih 3 tahun, sampai dengan tarik lagi ke belakang, bagaimana kelahiran Yesus. Tapi yang pertama-tama yang ditulis ya dalam kitab suci itu adalah kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, maka kalau teman-teman membaca kitab suci ya, terutama tulisan-tulisan Paulus yang sangat terkenal sebagai rasul dari bangsa-bangsa, rasul bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi, banyak sekali dia berbicara soal Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit. Karena memang Yesus yang bangkit itu menjadi pusat atau pokok pewartaan dari seluruh para murid. Nah, maka Paulus mengatakan kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh pewartaan kami ini dan sia-sialah seluruh iman kita. Itu. Jadi evangelisasi itu pertama-tama adalah mewartakan karya keselamatan dari Allah kepada manusia lewat peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, itu. Wow, sangat menarik sekali rupanya ya Itu. tema kita pada hari ini. Jadi bukan pertama-tama yang dibicarakan itu adalah Yesus yang lahir, enggak, tetapi Yesus yang bangkit. Nah, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi pewartaan kita. Itu. Wah, jadi menarik sekali ya. Artinya zaman dulu pun para rasul, nah di saat Sudah mewartakan sudah ya Bang ya. melakukan pewartaan. Membaca kisah para rasul ya, bagaimana perjalanan kisah para rasul dalam mewartakan Injil, ya bisa baca dalam kitab suci Perjanjian Baru di kisah para rasul, mulai dari peristiwa Pentakosta sampai dengan bagaimana para murid ada beberapa yang dibunuh, diceritakan juga dalam kitab suci. Nah, itu bisa dibaca sangat menarik bagaimana kisah dari rasul-rasul Tuhan mewartakan Injil. Oke, Gitu. nih teman-teman yang pengen tahu gimana cara para rasul mewartakan kabar sukacita khususnya Yesus. Nah, boleh nih ya Ter ya buka kitab suci ya Ter ya. Nah, Oke. wajib itu Wajib. kitab suci karena itu yang menjadi dasar dari Benar sekali. seluruh kegiatan kita kan. Nah, jadi dalam kontekstual pewartaan evangelisasi yang ada di zaman Yesus, ternyata banyak proses panjang ya, proses-proses yang dilakukan dan dialami oleh manusia di zaman dulu kan. Betul sekali ya. Frater, bagaimana nih proses-proses evangelisasi itu dari zaman Yesus sampai sekarang? Boleh Frater jelaskan sedikit enggak sama teman-teman OMK? Oke. Pada zaman Yesus ya, ketika Yesus hidup, pewartaan yang dilakukan oleh Yesus itu dengan lisan ya, dengan lisan. Jadi Yesus, kalau teman-teman baca dalam Injil bagaimana Yesus mengajar di bukit, di pantai, di rumah-rumah ibadat, pengajaran-pengajaran Yesus, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikannya, semua yang dilakukan pada zaman ketika Yesus masih hidup itu dilakukan dengan lisan, ya, dengan medium lisan, menggunakan Mulut ke mulut gitu ya. dari mulut ke telinga sebenarnya. Nah, karena telinga yang mendengar, jadi dari mulut ke telinga, Betul bukan dari mulut ke sekali. mulut. Nah, baru kemudian setelah zaman Yesus, setelah zaman Yesus wafat, lalu kemudian bangkit. Setelah dia naik ke surga, ya, kita membaca dalam kisah para rasul bagaimana peristiwa para rasul menerima Roh Kudus ya dalam peristiwa Pentakosta. Para rasul setelah mereka menerima Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta itu mulai berbicara, juga menggunakan metode lisan pada waktu itu. Nah, karena waktu itu belum ada orang yang mencoba untuk menulis kisah hidup Yesus pada awal-awal setelah peristiwa wafat, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu. Belum ada orang yang punya inisiatif untuk menulis. Ya, menulis. Tapi pewartaan itu disampaikan melalui lisan, juga melalui lisan ya. Nah, yang mereka wartakan adalah Yesus ya, yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia,
seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh para nabi, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Nabi Mika yang bernubuat tentang Yesus, ya, Immanuel, Allah yang menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Lalu kemudian mereka juga mewartakan bagaimana Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, ya, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu menderita. Ya, mereka menyaksikan Yesus yang menderita sebagai saksi mata mereka mengatakan sebagai saksi mata. Nah, ini dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul salah satunya ketika dia berbicara dengan seorang perwira Romawi bernama Cornelius dalam Kisah Para Rasul. Kami ini saksi mata yang melihat secara langsung bagaimana Yesus yang hidup itu menderita, dihukum. Dan Yesus yang menderita itu mati di atas kayu salib. Mereka juga menyaksikan dalam Injil bagaimana ada beberapa perempuan dan ada murid-murid yang menyaksikan. Saya yakin bahwa murid-murid meskipun mungkin tidak dari dekat tapi mereka pasti menyaksikan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka juga menjadi saksi peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi pokok pewartaan mereka adalah Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, Yesus yang hidup, Yesus yang menderita sengsara, ya, dianiaya, disesah, memikul salib, Yesus yang disalibkan, dan kemudian Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah yang menjadi pewartaan, inti pewartaan dari para rasul. Nah kemudian setelah itu barulah pelan-pelan ada orang yang menulis. Dibukukan dalam bentuk tulisan-tulisan yang kita kenal sekarang dengan kitab suci, ya. Jadi pewartaan lisan terlebih dahulu, baru kemudian itu dituangkan dalam tulisan, dalam kitab suci. Berarti pewartaan itu ditulis dalam kitab suci ya, Frater, sekarang? Ya. Nah jadi tadi awalnya memang lisan ya. Jadi lisan. Siapa yang menjadi saksi mata di saat Yesus wafat kemudian dia bangkit itu menceritakan, kemudian berbagi pengalaman itu kepada umat-umat lain di masa itu, dan menjadi suatu hal yang dipegang bahwa sebagian umat percaya dan yakin bahwa melalui kabar itu disampaikan dan ada pesan yang ingin disampaikan bahwa Yesus wafat dan bangkit untuk kita. Iya, betul. Betul, benar banget tuh ya, Frater. Dan salah satu kisah menarik yang saya suka dari Kisah Para Rasul itu kisah bagaimana Rasul Paulus ketika di Yunani. Itu bagus sekali ceritanya. Bagaimana ketika dia datang ke Yunani, dia berjalan-jalan di kota, dia melihat ada sebuah seperti meja altar seperti itu dengan satu tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Persembahan kepada Allah yang tidak dikenal. Wah. Itu ditulis oleh orang-orang Romawi yang pada zaman itu dengan filsafat yang sangat kuat lah ya, dengan filsafat yang sangat kuat. Nah, Paulus melihat ini sesuatu yang menarik ini untuk diangkat kan? Iya. Bagaimana mewartakan Yesus kepada orang-orang yang terpelajar lah ya, boleh dikatakan orang-orang yang sudah terpelajar pada waktu itu, orang-orang Yunani. Betul. Ketika dia melihat, disitulah kemudian dia mulai berbicara, orang mulai banyak berkumpul ya, banyak berkumpul mendengarkan pewartaan Paulus. Nah, dia mengatakan, saya melihat ada sebuah altar dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Allah yang tidak kalian kenal inilah yang saya wartakan, yaitu Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Semua orang mendengarnya dengan luar biasa. Sampai kemudian ada satu momen di mana pada bagian terakhir dari kisah itu Paulus menyinggung soal kebangkitan dari antara orang-orang mati. Kebangkitan dari antara orang-orang mati. Apa yang terjadi? Orang-orang Yunani merasa bahwa
kebangkitan orang mati itu sesuatu yang mustahil. Mustahil. Mustahil dalam Ya, ya. kacamata filsafat, Filsafat. Ya. Kalau dipikir mustahil banget ya Ter ya. sulit sekali dipahami bagaimana orang bisa bangkit dari antara orang mati. Nah, lalu pada akhirnya ada beberapa orang mulai mengejek, nanti sajalah kami dengar itu. Itu tidak masuk dalam alam pikir kami. Nah, menarik itu karena saya melihat refleksi yang ada di dalam kisah itu ya. Kalau kita melihat rangkaian kisah itu, mungkin kita bisa katakan bahwa pewartaan Paulus itu gagal lah ya. Terutama ketika dia berbicara soal kebangkitan. Tetapi Paulus mulai menancapkan dasar-dasar teologis ke dalam dunia filsafat lewat orang-orang Yunani pada zaman itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kemudian bagaimana nanti ya ilmu-ilmu filsafat ya, digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan teologis dalam gereja. Wah, Nah, jadi luar biasa sekali perjalanan itu iya ya. ya. Walaupun Nah. awalnya kita bisa katakan belum sukses lah dalam pewartaan awal, tapi di sisi lain itu sebagai dasar bagi dia Ya. untuk menetapkan masyarakat di Yunani waktu itu ya, Iya. untuk menjadi landasan juga dalam pengembangan dan penginjilan selanjutnya. Teman-teman bisa baca di Kisah Para Rasul bab, kalau tidak salah saya bab 17 atau 18 itu. Itu. Nah, oh iya, kalau pasca itu misalnya, nah setelah tadi melalui lisan, nah tadi ditulis melalui ya tulisan-tulisan dan juga ada penyampaian-penyampaian yang dibacakan. Nah, setelah itu perjalanannya bagaimana lagi ya? Setelah mulai muncul tulisan ya, mulai dari kalau kita melihat bahwa kitab suci perjanjian baru ya, tulisan yang pertama itu adalah tulisan Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Itu barulah kemudian tulisan-tulisan lain dan Injil-Injil itu ditulis. Nah, melalui tulisan ya, sebenarnya melalui tulisan ini banyak keuntungan. Paulus mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan, beberapa jemaat-jemaat yang gereja-gereja yang dia dirikan. Ya, melalui surat, pewartaan itu jauh lebih cepat menyebar, Lebih cepat ya. ketimbang lisan kan. Kalau kita Iya. lisan kan kita harus datang. Tetapi kalau melalui surat, Ya. nah, surat yang datang orang bisa menyampaikan isi itu dan mewartakan sehingga pewartaan itu bisa lebih efektif. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Kemudian perkembangan dari bagaimana media komunikasi tradisional itu terlibat dalam karya evangelisasi. Nah, nanti mulai dari bagaimana setelah mesin cetak banyak digunakan, evangelisasi lebih berkembang lagi dengan adanya mesin fotokopi, mesin cetak itu. Nah, digunakan pada gereja abad modern kan pada waktu itu. Jadi Abad 16. cukup panjang ya proses perjalanannya sampai. Menarik juga Menarik untuk sekali itu. boleh kita Ya. pelajari ya Frater ya. Nah, oke teman-teman, untuk segmen ketiga kita cut. Segmen kedua kali.